Pada tahun 60 Hijriah, setelah wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan, kekuasaan Bani Umayyah berpindah ke tangan putranya, Yazid bin Muawiyah. Yazid segera menuntut baiat dari seluruh umat Islam, termasuk Imam Husain bin Ali, cucu kesayangan Nabi Muhammad. Yazid terkenal sebagai penguasa yang zalim, gemar berfoya-foya, dan jauh dari nilai-nilai Islam. Karena itulah, Husain menolak memberikan baiat, sebab bagi beliau, mengakui kekhalifahan Yazid sama saja dengan melegitimasi kezaliman yang merusak agama. Sementara itu, penduduk Kufah yang merasa kecewa dengan pemerintahan Bani Umayyah mengirimkan ratusan surat kepada Husain, memohon agar beliau datang memimpin mereka. Mereka berjanji akan setia berjuang bersamanya melawan Yazid. Imam Husain pun mengirim sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk menilai keadaan di Kufah. Awalnya, Muslim disambut meriah oleh penduduk Kufah, yang bersumpah setia kepadanya. Namun, Gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad, menggunakan ancaman dan kekerasan untuk memaksa rakyat menarik dukungan. Akhirnya, Muslim bin Aqil ditangkap dan dieksekusi secara kejam. Meski kabar buruk itu sampai kepadanya, Imam Husain tetap memutuskan untuk berangkat dari Makkah menuju Kufah. Baginya, panggilan kebenaran lebih besar daripada ketakutan akan kematian. Ia mengajak keluarganya, termasuk putra-putranya Ali Akbar dan Ali Asgar, saudaranya Abbas bin Ali, serta sahabat-sahabat setia seperti Habib bin Muzahir, Muslim bin Ausaja, Suhair bin Kain, dan John bin Huwai. Banyak tokoh memperingatkan Husain bahwa perjalanan ini penuh bahaya, namun beliau menjawab, "Aku tidak keluar untuk mencari kekuasaan atau kerusakan. Aku keluar untuk menghidupkan agama kakekku dan membenahi umatnya." Di perjalanan, Husain sering bertemu orang-orang yang mencoba meyakinkannya agar kembali. Bahkan beberapa orang Kufah yang setia menangis dan berkata, "Wahai putra Rasulullah, jangan pergi. Penduduk Kufah telah berkhianat." Namun Husain menjawab, "Aku lebih memilih mati dengan mulia daripada hidup di bawah tirani." Kata-kata itu menegaskan bahwa tekadnya sudah bulat. Bagi beliau, mati di jalan Allah adalah kemenangan sejati. Ketika rombongan Husain mendekati Kufah, pasukan besar yang dipimpin oleh Hur bin Yazid menghadang mereka. Awalnya, Hur tidak langsung menyerang, tetapi hanya memaksa Husain untuk berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan ke Kufah. Husain mencoba berdialog dengannya, menjelaskan bahwa ia hanya ingin memenuhi panggilan rakyat Kufah yang memintanya datang. Namun, Hur menolak dan mengarahkan mereka ke padang tandus yang dikenal sebagai Karbala. Di Karbala, Imam Husain dan rombongannya mulai merasakan penderitaan yang berat. Pasukan Yazid, yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, memperketat pengepungan dan menutup akses mereka ke Sungai Efrat. Husain melihat anak-anak kecil menangis kehausan di bawah terik matahari. Abbas bin Ali, saudara Husain yang gagah berani, mencoba mengambil air, tetapi ia dilarang. Hari-hari itu penuh ketegangan, namun Husain tetap menggunakan waktunya untuk beribadah dan berdoa. Pada malam sebelum pertempuran, Husain memanggil semua pengikutnya dan berbicara dengan penuh kelembutan. "Aku izinkan kalian pergi. Musuh hanya menginginkan aku. Gunakanlah kegelapan malam untuk menyelamatkan diri kalian." Namun, satu persatu sahabatnya bersumpah setia. Habib bin Muzahir berkata, "Demi Allah, seandainya aku dibunuh lalu dihidupkan kembali 1000 kali, aku tetap akan bertarung bersamamu." Kata-kata itu membuat Husain menitikkan air mata, bangga melihat kesetiaan mereka. Pagi 10 Muharram tiba, Imam Husain menaiki kudanya dan menyeru pasukan Yazid agar bertakwa kepada Allah dan tidak menumpahkan darah cucu Nabi. Namun seruan itu tak dihiraukan. Pertempuran pun dimulai dengan duel 1 lawan 1, lalu berubah menjadi pertempuran besar. Muslim bin Ausaja maju pertama kali dan bertempur dengan gagah berani sebelum akhirnya gugur. Ketika ia terjatuh, Husain mendekatinya, dan Muslim berbisik, "Semoga Allah membalasmu, wahai Abu Abdillah." Setelah itu, Habib bin Muzahir maju ke medan tempur. Meski sudah berusia lanjut, ia berperang dengan keberanian luar biasa, menjatuhkan banyak musuh sebelum akhirnya syahid. John bin Huwai, mantan budak yang telah dimerdekakan, juga bertempur dengan semangat membara. Ketika diminta oleh Husain untuk pergi karena usianya yang tua, ia menjawab, "Apakah aku akan meninggalkanmu dalam keadaan hidup, sementara darahmu ditumpahkan?" Lalu ia pun gugur dengan terhormat. Putra-putra Husain,
termasuk Ali Akbar, juga maju. Ali Akbar, yang wajahnya menyerupai Rasulullah, bertarung dengan gagah berani. Namun ia akhirnya syahid setelah menerima banyak tikaman. Husain menahan air mata sambil berkata, "Ya Allah, saksikanlah pengorbanan putraku yang paling mirip dengan nabimu." Adegan paling memilukan terjadi ketika Husain membawa bayinya, Ali Asgar, yang menangis kehausan. Husain mengangkatnya dan berkata kepada pasukan musuh, "Jika kalian merasa aku berdosa, apa salahnya bayi ini? Berikanlah setetes air untuknya." Namun, bayi itu justru ditembak panah yang menembus lehernya. Husain menggali tanah dengan tangannya sendiri dan mengubur bayi mungil itu dengan air mata yang deras. Abbas bin Ali, yang dijuluki Qomar Bani Hashim, akhirnya maju untuk mengambil air bagi anak-anak. Ia berhasil mencapai sungai Efrat dan mengisi kantong air, tetapi dalam perjalanan kembali, kedua lengannya dipotong dan tubuhnya ditembus panah. Abbas jatuh tersungkur, dan Husain mendekatinya sambil berkata, "Kini punggungku telah patah, wahai Abbas." Akhirnya, Imam Husain maju seorang diri. Tubuhnya sudah penuh luka, namun keberaniannya tak padam. Ia bertarung dengan penuh semangat, menjatuhkan banyak musuh, tetapi akhirnya terkepung dari segala arah. Husain terjatuh, tubuhnya ditikam, dan akhirnya Simr bin Zi al-Jaushan memenggal kepalanya. Kepala Husain dibawa ke hadapan Yazid sebagai bukti kemenangan. Setelah Husain gugur, pasukan Yazid menjarah tenda-tenda, merampas harta, dan menawan keluarga Husain. Zainab binti Ali, saudari Husain, berdiri dengan penuh keberanian. Di hadapan Yazid di Damaskus, ia berkata lantang, "Engkau tidak akan pernah memadamkan cahaya Allah dengan perbuatanmu yang zalim. Demi Allah, engkau akan dihakimi atas darah yang kau tumpahkan." Tragedi Karbala menjadi simbol pengorbanan dan perjuangan melawan kezaliman. Imam Husain dan para pengikutnya mengajarkan bahwa kehormatan sejati adalah ketika seseorang mempertahankan kebenaran, meski harus mengorbankan nyawa. Hingga kini, peristiwa ini diperingati setiap 10 Muharram oleh umat Muslim di seluruh dunia, sebagai pengingat bahwa melawan tirani adalah kewajiban suci. Jangan lupa like, share, dan subscribe Story Hidayah. Terima kasih.